Per saat ini Bitcoin udah kembali ke daerah resistennya lagi ya. Jadi semenjak ada satu manipulasi yang dilakukan oleh Wheeler ya. Jadi rata-rata kalau misalkan kalian perhatikan ada time frame 4 jam seperti ini ya. Ini kan manipulasi yang udah sempat kita bahas dari beberapa video yang lalu ya. Kalau misalkan kalian lihat ya, ada satu candle 4 jam sebesar ini gitu ya. Satu volume doang dalam waktu 4 jam. Kemungkinan ini adalah permainan Wheeler gitu ya. Kemungkinan ini hanyalah manipulasi ya untuk memakan orang-orang yang mungkin melakukan leverage long yang terlalu tinggi di daerah resisten gitu. Di level 31.000 kemarin ya. Lalu kan di sini kan kita kemakan nih. Dan kemakannya ini juga sebenarnya masih di daerah yang wajar gitu ya. Kemakannya ini masih di daerah support yang dari area supply di tanggal 26 April sampai di tanggal 6 Mei nih ya, persis di sini ya. Ini adalah area supply area support yang cukup kuat di area ini ya. Sebelumnya ini adalah area supply atau area resisten dan berubah menjadi titik support yang sangat amat kuat di sini ya. Setelah dilakukan manipulasi ya pelan-pelan kita dibikin naik lagi gitu. Jadi ini tuh nggak terjadi cuman sekali ya, bukan baru kali ini aja, bukan pas di tanggal 30 Juni aja itu terjadi. Kalau misalkan kita flashback gitu ya, setiap kali ada time frame 4 jam nih ya, yang satu ini clearly ini salah satu contoh yang lain juga nih ya. Ini terjadi di tanggal 22 Maret. Setiap kali kita ada satu volume big dump di time frame 4 jam, apa yang terjadi di berikutnya gitu ya, di candle berikutnya kita pelan-pelan akan dibikin naik lagi di sini ya. Buktinya aja di tanggal 22 Maret ini kita dibikin langsung balik pump lagi ke daerah resist gitu. Habis itu ya di sini kena reject and then pelan-pelan kita sideways and then kita melakukan breakout gitu ya. Jadi ya sebenarnya sama teman-teman ya. Sesuai dari analisa kita juga ya melalui VIP group ya, kalau misalkan Bitcoin udah kembali memasuki daerah resist teman-teman ya, serta next target yang paling penting yang kalian harus perhatikan itu ada di resist terkuat di bulan Mei tahun 2022 gitu, yaitu ada di level 32.000 ini. Jadi kalau misalnya kalian entah butuh outlook ya, entah harian atau outlook altcoin, kadang gue ada bahas ya melalui grup VIP ini dan kalian bisa join ini gratis gitu ya, nggak perlu bayar sama sekali. Syaratnya gampang, kalian tinggal daftar OKX saja di sini. Kenapa gue juga bisa saranin exchange OKX ya dibandingkan yang lain ya? Yang gue paling suka itu salah satunya fitur trading bot yang nggak ada di marketplace yang lain ya. Menurut gue ya kalian bisa coba fitur trading bot ini ya. Ini benar-benar automated trading bot yang disediakan oleh OKX gitu. Dan sejauh ini rata-rata bot tersebut ya berhasil memberikan para user profit ya. Ya menurut gue ya kalian bisa coba-coba di sini aja gitu. Kalian bisa setel dari drawdown-nya entah yang dari paling kecil sampai yang paling gede. Terus kalian bisa cari yang profit and loss-nya mulai dari yang paling kecil sampai paling gede ya. Pastinya kalau misalnya paling gede itu resikonya juga gede gitu ya. Tapi kalau misalnya yang kecil ya kita bisa at least lebih konsisten buat profit ya, sedikit demi sedikit ya, nggak masalah juga gitu. Selain itu ya OKX ini juga udah dari dulu ya, udah exchange udah puluhan tahun gitu ya, dari zaman awal kripto dimulai sampai saat ini masih berdiri terus teman-teman. Jadi memang udah terpercaya, lowest transaction fee, biayanya rendah, habis itu dia juga ada dompet blockchain di sini ya yang support everything gitu. Mau NFT, mau apapun dia ada di sini ya. Dex Wallet apapun semuanya ada di OKX ini. Dan pastinya kalian akan otomatis juga masuk ke dalam grup VIP gua. Jadi kalian bisa langsung daftar OKX saja melalui link yang ada di deskripsi dan tinggal DM admin juga untuk dimasukkan ke dalam grup ini. Jadi memang ya setelah adanya candle manipulasi ya time frame 4 jam yang kita saksikan sekitar 4 hari yang lalu, apa yang terjadi ya kita pelan-pelan dibikin naik lagi teman-teman ya. Jadi ya sesuai dari yang sebelum-sebelumnya juga gitu ya. Maksudnya setelah kita melakukan falling wedge di sini apa yang terjadi ya, falling wedge atau descending channel di sini apa yang terjadi, kita breakout ke atas gitu ya. Sama seperti kejadian yang serupa di bulan Februari gitu ya. Kita juga sama-sama melakukan breakout di sini ya, sama-sama breakout. Setelah breakout apa yang terjadi ya kita sideways di sini teman-teman. Kita sideways. Sideways ini cukup lama juga ya di sini ya. Di tanggal 20 sampai di tanggal 6 April ya, jadi sekitar 2 mingguan. Abis itu yang ini juga kurang lebih mirip ya, dari tanggal 22 Juni, sekarang udah 4 Juli, jadi udah sekitar 2 mingguan juga. Setelah itu apa yang terjadi, kita breakout lagi. Sama seperti ini ketika kita sideways, kita breakout lagi ya. Cuman yang kemarin sempat bikin concern itu ya memang sideways itu agak lama teman-teman ya, agak lama gitu. Sideways-nya udah sampai sekitar 2 minggu ya, itu agak mengurangi chance teman-teman ya, yang dari 60% menjadi 55%. Kenapa masih 55, kenapa nggak 50 ya? Karena kita masih stay di atas level 29.6 teman-teman ya, yang menjadi support atau area supply terkuat balik lagi di tanggal 27 April sampai 8 Mei ini. Jadi selama kita berada di atas level tersebut ya menurut gue ya bullish yang lebih memegang kendali gitu dibandingkan bearishnya ya. Dan so far sampai saat ini masih terbukti kita masih dibalikan lagi ke dalam resisten gitu ya, serta untuk
the next target ya, seperti yang gue bilang juga melalui grup VIP itu, nah kalian bisa lihat di sini. Resist terkuat di bulan Mei tahun 2022 di sini ya. Nggak cuman sekali kita sentuh resist ini ya. Balik lagi di tanggal 31 Mei 2022, kita juga sentuh ini di tanggal 10 Mei setelah sentuh kita kena reject ke level 25.000 gitu. Yang satu ini setelah kita sentuh di area level 32.400, kita kena reject juga, teman-teman, balik ke level 18.000. Jadi ini menurut gue adalah resist yang paling penting yang kalian wajib perhatikan, teman-teman, di sini ya, di daerah level 32.4. Kalau misalkan terjadi breakout lagi di atas level 31.4. Sejauh ini kan kita belum breakout gitu ya. Kita belum breakout di atas level 31.4. Kita masih ada di 311 nih per hari ini nih. Serta kan resist terkuat nih 31.4 ya. Jadi kalau misalkan kita dibikin naik lagi, breakout lagi, maka target berikutnya ya ada di level 32.4 gitu ya. Sebelum adanya konfirmasi, ya bisa aja gitu ya untuk time frame pendeknya. Let's say kita saat ini kan kita berada di resist gitu ya, di daerah resist di 31 poin berapa nih, 31.2 ini. Ya bisa ya kita dibikin koreksi terlebih dahulu seperti itu, teman-teman ya. Cuman ya wajib perhatikan juga gitu, koreksinya jangan sampai turun di bawah level 29.6 ini menurut gue ya. Karena ini adalah support yang paling kritikal menurut gue ya, dan Bitcoin nggak boleh jebol di bawah ini. Kalau misalkan amit-amit sampai jebol ya, worst case scenario kita jebol, ya berarti masuk ke dalam lingkaran kuning ini gitu ya, yang menurut gua bullish udah nggak memegang kendali gitu. Jadi udah 50-50 nih antara bullish dan bearish sedang berperang gitu ya. Apakah dari sini Bitcoin akan rebound gitu ya, balik lagi ke atas, atau dari sini tiba-tiba dia bakalan lebih ngedrop lagi dan akhirnya bearish yang memegang kendali gitu. Jadi ya itu sih teman-teman kesimpulan yang bisa gua ambil ya untuk saat ini. Kita udah dibikin up lagi ya, dibikin naik ke resist lagi, cuman ya memang kita juga belum ngelihat bahwa altcoin performa altcoin tuh tidak bisa mengikuti Bitcoin gitu ya. Bitcoin naik tetapi ya altcoin masih gitu-gitu aja gitu. Mungkin belum saatnya alt season juga gitu ya. Mungkin harus nunggu sampai halving terjadi di tahun depannya gitu. Mungkin ya. Nah, paling itu aja teman-teman ya untuk video kali ini ya. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat ya, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan seperti biasa teman, sampai jumpa di next video.